Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terhormat Ibu Aulia Utami Putri, SIP, MSI, dan teman-teman semua. Baiklah, di sini saya Aisyah ini sebagai moderator dalam presentasi kelompok pada presentasi kelompok 6 pada hari ini, yaitu yang membahas mengenai permasalahan dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Merauke dan Kabupaten Intan Jaya. Adapun anggota kelompok yang akan melakukan presentasi yaitu next slide. Reza Liana, M. Bintang Ginastia, Cahya Nabila, Destimia Damanik, dan saya sendiri Aisyah Amini. Baik, langsung saja masuk ke materi pertama yang akan dipaparkan oleh Reza Liana. Pada Reza, silakan. Sumber daya Kabupaten Merauke. Sumber daya alam, ladang kelapa sawit yang luas, tambang tembaga, emas, dan batu bara, serta hasil hutan yang melimpah. Potensi sumber daya alam ini memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian daerah dan negara. Yang kedua, sumber daya manusia. Merauke memiliki beberapa perguruan tinggi dan sekolah yang berkualitas, seperti Universitas Musamus dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karya Usaha Merauke. Selain itu, Merauke juga memiliki banyak sekolah yang dapat menampung potensi sumber daya manusia di bidang pendidikan. Hal inilah menyebabkan Kabupaten Merauke lebih maju dibandingkan Kabupaten Intan Jaya. Sumber daya Kabupaten Intan Jaya. Yang pertama, sumber daya alam. Kabupaten Intan Jaya memiliki potensi pertanian yang cukup besar, namun masih terkendala oleh aksesibilitas dan keterbatasan infrastruktur. Yang kedua, sumber daya manusia. Kabupaten Intan Jaya memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, namun sebagian besar masih kurang terampil dan minimnya akses terhadap pelatihan dan pendidikan yang berkualitas. Hal ini mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan daya saing tenaga kerja di daerah tersebut. Hal inilah yang mengakibatkan Kabupaten Intan Jaya tidak maju dibandingkan Kabupaten Merauke. Pengaruh demografis Kabupaten Merauke. Pendidikan, berdasarkan data BPS tahun 2020, tingkat melek huruf di Kabupaten Merauke mencapai 95,94%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional yang sebesar 94,04%. Selain itu, Kabupaten Merauke memiliki beberapa perguruan tinggi dan sekolah menengah atas yang dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kesehatan. Menurut data BPS tahun 2020, angka harapan hidup di Kabupaten Merauke mencapai 68,7 tahun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Papua, dikarenakan sudah banyak fasilitas kesehatan di Kabupaten Merauke. Pertumbuhan penduduk. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS, pertumbuhan penduduk Kabupaten Merauke dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang stabil. Pengaruh demografis Kabupaten Intan Jaya. Pada pendidikan, tingkat pendidikan di Kabupaten Intan Jaya relatif rendah, dikarenakan terletak di daerah yang sulit dijangkau dan memiliki kondisi geografis yang sulit, sehingga akses pendidikan terbatas. Sekolah-sekolah di daerah ini juga kurang memadai dan terkadang sulit dijangkau oleh siswa. Kesehatan, di Kabupaten Intan Jaya, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas masih terbatas dan kurang memadai. Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk pada Intan Jaya kurang stabil dikarenakan keterpencilan daerah sehingga sulitnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas, serta sulitnya mendapatkan lapangan kerja yang lebih baik di luar daerah. Perdagangan antar daerah yang kurang lancar Kabupaten Merauke. Pada infrastruktur yang tidak memadai, Kabupaten Merauke terletak di ujung timur Indonesia yang membuat akses transportasi ke daerah lain masih terbatas. Yang kedua, kurangnya dukungan pemerintah. Pemerintah daerah belum memberikan dukungan yang memadai untuk meningkatkan perdagangan antar daerah. Yang ketiga, pada masalah harga. Harga barang di Kabupaten Merauke terkadang lebih mahal dibandingkan dengan daerah lain, sehingga sulit bersaing dengan produk-produk dari daerah lain. Yang keempat, kurangnya promosi.
Kurangnya promosi produk-produk dari Kabupaten Merauke belum dikenal sehingga tidak dikenal baik dengan di daerah lain. Cara meningkatkan perdagangan antar daerah yang kurang lancar Kabupaten Merauke. 1. Meningkatkan infrastruktur. 2. Memberikan intensif dan program latihan. Yang ketiga, mengembangkan kemitraan dan meningkatkan promosi dan pemasaran. Perdagangan antar daerah yang kurang lancar Kabupaten Intan Jaya. Keterbatasan infrastruktur. Kabupaten Intan Jaya merupakan daerah yang terletak di pedalaman Papua sehingga akses transportasi yang terbatas. Rendahnya kualitas produk. Kualitas produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha di Kabupaten Intan Jaya juga menjadi kendala dalam perdagangan antar daerah. Kurangnya pengembangan sumber daya manusia. Keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat Kabupaten Intan Jaya. Cara meningkatkan perdagangan antar daerah yang kurang lancar Kabupaten Intan Jaya. Yang pertama, peningkatan struktur. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan produk. Yang ketiga, peningkatan kerjasama. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Despriminya. Kepada Despriminya disilahkan. Ketimpangan pembangunan sektor industri Kabupaten Merauke. Faktor yang menyebabkan ketimpangan pembangunan sektor industri di Kabupaten Merauke antara lain, yang pertama keterpencilan daerah dan kondisi geografis yang sulit, sehingga sulit untuk membuka akses jalan dan infrastruktur pendukung lainnya. Yang kedua yaitu kurangnya sumber daya manusia yang terampil di bidang industri, karena pendidikan dan pelatihan yang terbatas. Yang ketiga, kurangnya modal dan dukungan pemerintah yang memadai untuk membuka usaha di sektor industri. Yang keempat yaitu ketidakstabilan keamanan yang mempengaruhi stabilitas investasi di daerah ini. Cara mengatasi ketimpangan pembangunan sektor industri Kabupaten Merauke. Yang pertama yaitu meningkatkan akses ke sumber daya seperti infrastruktur, pendidikan, dan pelatihan industri. Yang kedua yaitu memperkuat dukungan pemerintah untuk membuka usaha di sektor industri, termasuk insentif dan bantuan sosial. Yang ketiga yaitu membuka peluang kerja baru di sektor industri melalui pengembangan potensi daerah seperti produk unggulan dan pariwisata. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan kesehatan dan pendidikan. Yang terakhir yaitu mendorong investasi dan kerjasama antara kelompok sektor publik dan swasta untuk mempercepat pertumbuhan sektor industri. Ketimpangan pembangunan sektor industri Kabupaten Intan Jaya. Dalam konteks sektor industri, terdapat ketimpangan antara sektor formal dan informal di Kabupaten Intan Jaya. Sektor formal yang terdiri dari industri intan dan perusahaan tambang besar belum berkembang secara signifikan di daerah ini. Sementara itu, sektor informasi seperti usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM yang berbasis pada sumber daya alam seperti hasil pertanian dan perikanan masih mendominasi sektor industri di daerah ini. Cara mengatasi ketimpangan pembangunan sektor industri Kabupaten Intan Jaya. Dibutuhkan upaya pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan pembangunan sektor industri di Kabupaten Intan Jaya, termasuk sektor formal dan informal. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan investasi di sektor industri, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur, dan dukungan untuk UMKM dan industri lokal lainnya. Investasi di Kabupaten Merauke. Investasi di Kabupaten Merauke memiliki potensi yang besar terutama dalam sektor pertanian dan perkebunan. Untuk investasi di Merauke ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti regulasi, infrastruktur, tenaga kerja, dan resiko investasi. Untuk tenaga kerja, Merauke memiliki populasi yang relatif sedikit sehingga perlu mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan tenaga kerja lokal. Risiko investasi juga perlu dipertimbangkan seperti risiko politik, sosial, dan lingkungan. Investasi di Kabupaten Intan Jaya. Kabupaten Intan Jaya, Papua memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah seperti emas, tembaga, serta kekayaan flora dan fauna yang dapat dijadikan sebagai basis pembangunan sektor industri. Pada tahun 2020,
realisasi investasi di Papua hanya sebesar 1,2 triliun rupiah atau kurang dari 1% dari total realisasi investasi nasional. Terkait dengan Kabupaten Intan Jaya, pemerintah daerah telah mengidentifikasi sejumlah sektor potensial yang dapat dijadikan sebagai basis investasi seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan dan pariwisata. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu strategi pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Merauke. Yang pertama yaitu pengembangan sumber daya manusia. Next slide. Yang pertama yaitu pengembangan fisik di Kabupaten Merauke, yaitu peningkatan infrastruktur transportasi. Pemerintah daerah dapat memperbaiki jalan dan jembatan serta memperluas jaringan transportasi di Kabupaten Merauke untuk memudahkan mobilitas barang dan manusia. Yang kedua yaitu peningkatan infrastruktur energi. Pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur energi seperti pembangkit listrik, tenaga surya, dan mini hidro untuk selanjutnya yaitu peningkatan infrastruktur telekomunikasi. Pemerintah daerah dapat meningkatkan infrastruktur telekomunikasi seperti internet, broadband, dan jaringan telepon seluler. Yang keempat yaitu pengembangan kawasan industri. Pemerintah daerah dapat mengembangkan kawasan industri di Kabupaten Merauke untuk menarik investasi dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Next slide. Di Kabupaten Merauke. Yang pertama, dapat memberikan intensif dan fasilitas bagi perusahaan yang ingin berinvestasi di daerah tersebut. Yang kedua yaitu pengembangan potensi sektor unggulan. Daerah Kabupaten Merauke memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan. Yang ketiga yaitu memperkuat koperasi dan UKM. Pemerintah Kabupaten Merauke dapat memperkuat koperasi dan UKM sebagai motor penggerak perekonomian lokal. Yang ketiga yaitu pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Merauke. Yang kunci untuk mengembangkan SDM yang kerja. Program pelatihan kerja dapat membantu meningkatkan keterampilan dan kemampuan para tenaga kerja di Kabupaten Merauke. Yang ketiga yaitu mendorong kewirausahaan. Mendorong kewirausahaan dapat membantu menciptakan daerah. Yang keempat yaitu memfasilitasi akses ke modal. Salah satu kendala yang dihadapi oleh pengusaha lokal adalah akses ke modal yang terbatas. Selanjutnya yaitu strategi pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Intan Jaya yang terbagi menjadi 3, yaitu pengembangan fisik, pengembangan dunia usaha, pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu pengembangan fisik Kabupaten Intan Jaya. Yang pertama peningkatan infrastruktur. Peningkatan infrastruktur menjadi strategi utama dalam pembangunan daerah pengembangan fisik di Kabupaten Intan Jaya. Yang kedua yaitu peningkatan pelayanan kesehatan. Peningkatan pelayanan kesehatan menjadi strategi penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Intan Jaya. Yang ketiga yaitu pengembangan sektor pertanian. Kabupaten Intan Jaya memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama di sektor pertanian. Dan yang keempat yaitu pengembangan pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata dapat menjadi strategi alternatif untuk meningkatkan pendapatan dan memperkenalkan potensi wisata Kabupaten Intan Jaya.
Yang kedua yaitu pengembangan dunia usaha Kabupaten Intan Jaya. Yang pertama, pengembangan sektor pertanian dan perkebunan. Kabupaten Merauke. Kabupaten Intan Jaya memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan perkebunan. Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara akan memudahkan aksesibilitas ke wilayah Kabupaten Intan Jaya. Yang ketiga yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Intan Jaya sangat diperlukan. Yang keempat yaitu pengembangan industri lokal. Dengan pengembangan industri lokal, maka akan membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kelima yaitu pengembangan industri lokal. Dengan membangun industri lokal, maka akan membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang terakhir yaitu peningkatan akses permodalan. Meningkatkan akses permodalan untuk pengusaha lokal akan membantu dalam pengembangan usaha. Yang ketiga yaitu pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Intan Jaya. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan yang berkualitas merupakan kunci utama dalam mengembangkan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu pelatihan dan pengembangan keterampilan. Pemerintah Kabupaten Intan Jaya dapat menyediakan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat. Masyarakat harus diberdayakan agar dapat menjadi agen perubahan dalam mengembangkan sumber daya manusia. Yang keempat yaitu peningkatan kesehatan. Kesehatan yang baik merupakan faktor penting dalam meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Cahya Nabila. Paradigma pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Merauke dan Kabupaten Intan Jaya. 1. Konsep lama, 2. Konsep baru, 3. Komponen. Konsep lama Kabupaten Merauke. Konsep lama pembangunan ekonomi Merauke cenderung berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang cepat, namun mengabaikan dampak lingkungan dan sosial yang diakibatkan serta ketimpangan dalam distribusi manfaat bagi masyarakat lokal. Konsep baru Kabupaten Merauke. Konsep baru pembangunan ekonomi Merauke dapat mengambil pendekatan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal serta lingkungan. Komponen penting pembangunan ekonomi Kabupaten Merauke. 1. Sektor pertanian, 2. Sektor perikanan, 3. Sektor pariwisata, 4. Sektor energi, 5. Infrastruktur. Dalam pembangunan ekonomi Merauke, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan bimbingan. Konsep lama Kabupaten Intan Jaya. Konsep lama pembangunan ekonomi Intan Jaya mungkin lebih berfokus pada pengembangan sektor pertambangan dan kehutanan, dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan yang besar dalam waktu singkat. Pendekatan ini mungkin tidak memperhatikan dampak sosial, lingkungan, dan budaya yang mungkin terjadi akibat pembangunan tersebut. Konsep baru Kabupaten Intan Jaya. Konsep baru pembangunan ekonomi Intan Jaya seharusnya lebih berfokus pada pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Beberapa pendekatan yang dapat diterapkan dalam konsep baru pembangunan ekonomi Intan Jaya antara lain pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas dan daya saing sektor pertanian, peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur, pengembangan sektor industri kecil dan menengah. Komponen penting pembangunan ekonomi Kabupaten Intan Jaya. 1. Sektor pertanian, 2. Sektor perikanan, 3. Sektor pariwisata, 4. Sektor industri, 5. Sektor infrastruktur. Dalam pembangunan ekonomi Intan Jaya, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan bimbingan.
Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. 1. Membangun infrastruktur. Pemerintah memiliki daya tanggung jawab untuk membangun infrastruktur yang memadai seperti jalan raya, pelabuhan, bandara, dan lain sebagainya. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah harus berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 3. Memberikan insentif untuk investasi. Pemerintah dapat memberikan insentif untuk menarik investasi ke daerah. 4. Memberikan insentif untuk investasi. Pemerintah dapat memberikan insentif untuk menarik investasi ke daerah. 5. Meningkatkan akses ke modal. Pemerintah dapat memberikan akses ke modal dengan menyediakan program kredit atau subsidi. 6. Mendorong sektor unggulan. Pemerintah dapat mengidentifikasi sektor unggulan di daerah dan memberikan dukungan khusus. 7. Menjalin kerjasama dengan sektor swasta. Pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor swasta untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah. Kesimpulan, permasalahan dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Merauke dan Intan Jaya masih banyak yang harus diperbaiki, terutama Kabupaten Intan Jaya yang sangat terbelakang dibandingkan Kabupaten Merauke. Hal ini sangat jelas terlihat ketika membandingkan kedua kabupaten tersebut. Untuk itu perlunya partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta peran pemerintah agar mendapatkan solusi serta dapat mengatasi permasalahan dalam pembangunan ekonomi. Baik, untuk sesi pemaparan selesai. Itu tentang Pulau Papua, dan meminta maaf apabila ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.